Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, mulai bacaan pertama, Nubuat Yeskiel, Mazmur Tanggapan, dan juga bacaan Injil, sebenarnya berkisah tentang kebaikan Allah kepada manusia dan bagaimana cara manusia menanggapi kebaikan tersebut. Kasih Allah itu tidak pernah berhenti. Maka dalam bacaan pertama tadi, pada bagian akhir dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Injil hari ini juga berbicara tentang hal yang sama, di mana Allah mencari mereka yang belum bekerja, domba-dombanya yang masih menganggur. Allah begitu baik kepada mereka dan diminta untuk manusia menanggapi tawaran baik Allah ini dengan sikap yang semestinya. Akan tetapi manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Mari kita tengok sebentar dalam konteks Injil hari ini. Sebetulnya yang dikisahkan Injil hari ini adalah konteks tentang kerajaan Allah. Bagaimana Allah itu berupaya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka manusia pun diminta untuk merespon secara baik, entah yang masuk subuh, yang masuk pagi, siang, ataupun sore menjelang malam. Semuanya diminta respon yang sama, yaitu menanggapi secara positif undangan dan tawaran kasih Allah ini. Allah melihat jauh ke dalam hati manusia, yaitu ketulusan manusia ketika menanggapi undangan itu dan sekaligus juga berbuat terhadap apa yang dikehendaki Allah, setulus hati manusia. Tetapi manusia memandang sudut pandang yang berbeda. Kalau saya bekerja sudah dari pagi menanggapi panggilanmu subuh-subuh, kenapa saya disamakan dengan yang jam 9, jam 12, jam 3, apalagi yang jam 5 sore yang menjelang jam kerja itu berakhir? Saudara dan saudari yang terkasih, bisa jadi seseorang yang setia ikut dalam pelayanan di lingkungan wilayah gereja keuskupan, yang setia mereka misa harian, misa hari Minggu, pada akhirnya berbeda ketika menanggapi kasih Allah itu sendiri. Berbeda dengan mereka yang menjelang akhir hidupnya justru bertobat dengan setulus hati. Bisa jadi orang yang belakangan bertobat mungkin telah memasuki pemurnian hatinya, diberkati oleh Allah sendiri dan menanggapi cinta dan berkat itu dengan hati yang tulus. Kemurahan hati Allah seringkali melampaui pemahaman manusia. Maka dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Allah tidak melihat kuantitas dari pelayanan kita sebanyak mungkin, tetapi yang dilihat adalah bagaimana saya mencari kehendak Allah dan melayani dengan tulus. Itulah kualitas ketulusan yang diminta oleh Allah sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita menerima undangan Allah dan bekerja untuk gereja dan terlibat dalam pelayanan gereja, ingatlah tentang hal ini. Keberhasilan kita tidak diukur dari banyaknya pencapaian, melainkan dari kualitas ketulusan dan pelayanan rohani. Allah yang memurnikan kualitas itu dapat dilihat dari semangat yang bernyala-nyala, dapat dilihat dari dimurnikan dengan rahmat Allah sendiri, dan bagaimana orang yang sudah dimurnikan tersebut menjalaninya dengan penuh ketulusan dan sukacita. Kalau kita sendiri seperti seorang pekerja masih fokus ke dalam diri kita sendiri, maka pusatnya adalah diri kita sendiri dengan iri hati, marah, dan dendam, dan juga tidak bisa melihat orang lain yang juga bekerja dalam pelayanan di gereja. Renungkanlah pada hari ini, apakah saya menanggapi dan bekerja untuk gereja dengan hati yang murni dan tulus? Apakah ada rasa marah, jengkel, dendam
iri hati, cemburu, dan juga berupaya untuk membandingkan antara saya dengan dia, antara saya dengan mereka ketika saya terlibat dalam pelayanan gereja. Kita mohon rahmat Tuhan pada hari ini agar kita senantiasa dimurnikan dan didorong semata-mata untuk melakukan pelayanan demi Allah itu sendiri, karena sejatinya Allah adalah kasih. Mari kita hening sejenak.